Hai teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik tentang dua sahabat kita dari hutan yang rindang. Mari kita mulai petualangan seru ini. Di sebuah hutan yang indah dan rindang, hiduplah seekor kelinci yang sangat lincah bernama Kiko. Dengan bulu putihnya yang halus dan telinga panjang yang selalu tegak, Kiko dikenal sebagai pelari tercepat di seluruh hutan. Sayangnya, kecepatan kakinya tidak sebanding dengan kerendahan hatinya. Lihat aku bisa melompat setinggi ini. Tidak ada yang secepat aku di hutan ini. Seru Kiko sambil melompat-lompat dengan bangga di hadapan hewan-hewan lain. Di sisi lain hutan, ada Kuro si kura-kura yang bijaksana. Dengan tempurung coklat kehijauannya yang kokoh, Kuro selalu berjalan dengan tenang dan pasti. Meski lambat, dia tidak pernah mengeluh atau iri dengan kecepatan hewan lain. Selamat pagi, Kuro. Masih berjalan seperti siput rupanya. Hahaha, ejek Kiko saat bertemu Kuro di tepi danau. Kuro tersenyum tenang. Selamat pagi juga, Kiko. Ya, aku memang berjalan pelan. Tapi setidaknya aku sampai ke tujuan dengan selamat. Omong kosong. Dengan kecepatanku, aku bisa pergi kemana saja dalam sekejap mata, balas Kiko sambil berputar-putar mengelilingi Kuro. Begitukah? Kalau begitu, bagaimana kalau kita buktikan? Tantang Kuro dengan suara lembutnya. Kiko berhenti melompat. Apa maksudmu? Bagaimana kalau kita lomba lari? Dari sini sampai ke pohon beringin besar di ujung hutan. Siapa yang sampai duluan? Dialah pemenangnya, jelas Kuro. Kiko tertawa terbahak-bahak. Kau berlomba denganku. Yang benar saja, aku bahkan bisa sampai di sana sambil tidur. Jadi kau takut? Tanya Kuro dengan senyum kecil. Takut? Hai, baiklah, aku terima tantanganmu. Besok pagi, kita bertemu di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang terhebat. Seru Kiko dengan penuh percaya diri. Baiklah, sampai bertemu besok pagi, Kiko. Ucap Kuro sambil berlalu dengan langkahnya yang pelan namun pasti. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutan cerita Kiko dan Kuro? Apakah kesombongan Kiko akan membawanya pada kemenangan? Atau justru ada pelajaran berharga yang akan dia dapatkan? Pastikan kalian tidak melewatkan episode selanjutnya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah menarik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Hai teman-teman. Hari ini kita akan melihat kelanjutan kisah si Kiko si kelinci dan Kuro si kura-kura. Masih ingat kan episode sebelumnya? Nah, sekarang perlombaan mereka sudah dimulai. Lihat aku, Kuro, aku akan tiba di garis finish bahkan sebelum kamu mencapai seperempat jalan. Seru Kiko sambil melompat-lompat penuh semangat. Tidak apa-apa, Kiko, yang penting aku akan terus berjalan, jawab Kuro dengan tenang. Hahaha. Kamu ini lucu sekali, Kuro. Masih sempat-sempatnya sok bijak. Lihat saja, aku akan buktikan kalau kelinci adalah pelari tercepat di hutan ini. Kiko pun melesat secepat kilat, meninggalkan debu beterbangan di belakangnya. Kiko berlari sangat cepat, melompati setiap rintangan dengan mudah. Sesekali ia menoleh ke belakang, tapi Kuro bahkan tak terlihat lagi. Wah, aku memang hebat. Kuro pasti masih jauh sekali di belakang sana. Setelah berlari cukup jauh, Kiko menemukan sebuah pohon rindang yang sangat nyaman. Sepertinya istirahat sebentar tidak masalah. Toh si lambat itu butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sini. Kiko berbaring di bawah pohon. Angin sepoi-sepoi membelai bulunya yang lembut. Sejuknya, mungkin tidur sebentar tidak apa-apa. Sementara itu, Kuro terus berjalan dengan tekun. Tidak peduli panas matahari atau lelahnya perjalanan, ia tetap melangkah. Pelan tapi pasti, itulah caraku. Yang penting jangan menyerah. 1 langkah, 2 langkah, terus maju. Tidak perlu terburu-buru, yang penting sampai ke tujuan, gumam Kuro menyemangati dirinya sendiri. Waktu terus berlalu. Kiko masih terlelap di bawah pohon, bermimpi tentang kemenangannya. Ia bahkan tidak sadar kalau Kuro perlahan tapi pasti telah melewatinya. Oh, rupanya Kiko sedang tidur, bisik Kuro ketika melewati pohon tempat Kiko berbaring. Tidak apa-apa, biar dia istirahat. Aku akan terus berjalan. Teman-teman,
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan bisa membuat kita lengah. Sementara ketekunan dan kerja keras, meski pelan, akan membawa kita ke tujuan. Penasaran siapa yang akhirnya memenangkan perlombaan ini? Pastikan kalian nonton episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tidur nyenyak ya, Hiko. Mimpi indah tentang kemenanganmu. Sementara aku akan terus melangkah menuju garis finish, kata Kuro sambil tersenyum, melanjutkan perjalanannya dengan penuh keyakinan. Hai teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat menarik tentang si kelinci yang sombong dan kura-kura yang rendah hati. Mari kita mulai. Hei, lihat siapa yang berjalan lambat seperti biasa, seru Kiko si kelinci dengan nada mengejek. Selamat pagi, Hiko, jawab Kuro si kura-kura dengan tenang. Aku sedang menikmati perjalananku menuju danau. Perjalanan? Dengan kecepatan seperti itu, kau bisa sampai besok pagi? Kiko tertawa terbahak-bahak. Aku bisa sampai ke sana dalam hitungan menit. Kecepatan bukanlah segalanya, Kiko, ujar Kuro sambil tersenyum. Terkadang yang penting adalah bagaimana kita menjalani prosesnya. Ah, itu hanya alasan. Bagaimana kalau kita buktikan? Ayo kita lomba lari sampai pohon beringin besar di ujung hutan. Baiklah, aku terima tantanganmu, jawab Kuro dengan tenang. Semua penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tidak biasa ini. Pak Burung Hantu ditunjuk sebagai wasit. Siap, mulai, teriak Pak Burung Hantu. Kiko langsung melesat dengan kencang, meninggalkan debu berterbangan. Kuro mulai berjalan dengan langkah mantap. Sampai jumpa di garis finish. Kuro, mungkin besok, teriak Kiko sambil tertawa. Setelah berlari cukup jauh, Kiko merasa lelah. Ah, aku sudah jauh di depan. Istirahat sebentar tidak apa-apa. Ia pun berbaring di bawah pohon rindang. Angin sepoi-sepoi ini enak sekali, gumam Kiko sambil menguap. Tak lama kemudian, ia tertidur pulas. Sementara itu, Kuro terus berjalan tanpa henti. Pelan tapi pasti, gumamnya sambil tersenyum. Ketika Kiko terbangun, matahari sudah condong ke barat. Astaga, aku ketiduran. Ia panik dan langsung melompat. Di kejauhan, ia melihat Kuro yang hampir mencapai garis finish. Tidak mungkin, Kiko berlari sekencang-kencangnya, tapi sudah terlambat. Selamat, Kuro, kau pemenangnya, sorak para penghuni hutan. Maafkan aku, Kuro, ucap Kiko dengan kepala tertunduk. Aku terlalu sombong dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, Kiko, jawab Kuro ramah. Yang penting kau sudah belajar bahwa kesombongan tidak akan membawa kebaikan. Kau benar, mulai sekarang aku akan lebih menghargai orang lain dan tidak meremehkan siapapun. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan hanya akan merugikan diri sendiri. Yang penting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah, seperti Kuro si kura-kura. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hai teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan kisah yang sangat menarik tentang sebuah perlombaan yang mengubah hidup seseorang. Di garis finish yang ramai oleh sorak-sorai para penonton, Kiko si kelinci putih terengah-engah sambil memandang tak percaya. Di hadapannya, Kuro si kura-kura telah lebih dulu mencapai garis akhir dan kini dikelilingi oleh para hewan yang memberikan selamat. Bagaimana mungkin? Gumam Kiko dengan napas terputus-putus, wajahnya memerah karena malu bercampur lelah. Kuro yang melihat Kiko, berjalan perlahan mendekatinya dengan senyum tulus. Kiko, kamu memang pelari yang hebat, tapi kamu tahu, dalam hidup ini tidak selalu yang tercepat yang menang. Tapi aku lebih cepat darimu. Seharusnya aku yang menang, ujar Kiko masih tidak percaya. Kecepatan memang penting, Kiko, tapi ketekunan dan konsistensi jauh lebih berharga. Selama perlombaan, aku terus berjalan tanpa henti, sementara kamu, Kiko menunduk, mengingat bagaimana ia berhenti untuk tidur siang dan bermain-main karena merasa terlalu percaya diri. Aku minta maaf, Kuro. Selama ini aku selalu mengejarmu lambat dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, Kiko, yang penting kamu sudah menyadarinya sekarang. Bagaimana kalau kita mulai berteman? Kuro mengulurkan tangannya.
Sungguh, kamu mau berteman denganku setelah semua yang kulakukan? Mata Kiko berkaca-kaca. Tentu saja, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Lagi pula, kita bisa belajar banyak satu sama lain. Aku bisa belajar untuk lebih cepat, dan kamu bisa belajar untuk lebih tekun. Para hewan yang mengelilingi mereka tersenyum haru melihat persahabatan baru yang terjalin. Sejak hari itu, Kiko berubah menjadi kelinci yang lebih rendah hati. Ia tidak lagi mengejek hewan lain yang lebih lambat darinya. Justru sebaliknya, ia sering terlihat membantu dan memberikan semangat kepada teman-temannya. Kuro, terima kasih ya. Kamu tidak hanya mengajariku tentang kemenangan, tapi juga tentang arti persahabatan yang sejati. Ujar Kiko suatu hari. Sama-sama, Kiko. Ingatlah, dalam hidup ini yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya dan siapa yang kita bantu di sepanjang perjalanan. Nah teman-teman, begitulah kisah Kiko dan Kuro yang mengajarkan kita bahwa kesombongan hanya akan merugikan diri sendiri. Kemenangan sejati tidak hanya diukur dari hasil, tapi juga dari proses dan sikap kita dalam menghadapi tantangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman, hari ini kita akan melihat kelanjutan kisah Kiko si kelinci dan Kuro si kura-kura. Setelah perlombaan yang mengubah hidup mereka, mari kita intip persahabatan indah yang terjalin di antara keduanya. Kiko, hari ini cerah sekali ya, kata Kuro sambil menikmati semilir angin di tepi danau. Iya Kuro, dulu aku tidak pernah memperhatikan betapa indahnya langit biru dan awan-awan itu, balas Kiko dengan senyum lembut. Kamu sudah banyak berubah, Kiko. Dulu kamu selalu terburu-buru dan tidak peduli dengan sekitarmu. Hehe, iya, aku malu mengingat sikapku dulu. Terima kasih ya, Kuro. Berkat kamu, aku belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kecepatan dan menang. Lihat, ada kelinci kecil yang sepertinya kesulitan membawa wortelnya, seru Kuro menunjuk ke arah semak-semak. Biar aku bantu, tunggu sebentar ya, Kuro. Kiko melompat dengan cepat menghampiri kelinci kecil itu. Terima kasih, Kak Kiko. Terdengar suara riang si kelinci kecil. Kuro tersenyum melihat sahabatnya yang kini menggunakan kecepatannya untuk membantu yang lain. Kiko, kamu tahu tidak? Kamu sekarang jati teladan bagi kelinci-kelinci muda. Ah, masa sih? Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Seperti yang kamu ajarkan padaku. Coba lihat ke danau, Kiko. Apa yang kamu lihat di bayanganmu? Kiko memandang cerminan dirinya di air yang tenang. Aku melihat diriku yang baru, yang lebih bahagia, yang punya banyak teman, dan yang bisa membuat orang lain tersenyum. Itulah kamu yang sebenarnya, Kiko, bukan kelinci yang sombong, tapi kelinci yang punya hati emas. Terima kasih, Kuro. Kamu sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Sama-sama, Kiko. Oh iya, bagaimana kalau besok kita ajak teman-teman yang lain untuk piknik di sini? Wah, ide bagus. Aku akan membantu membawakan makanan untuk semuanya. Dengan kecepatanku, pasti menyenangkan bisa membantu yang lain. Nah, begitu dong. Itulah gunanya kemampuan istimewa untuk membuat orang lain bahagia juga. Teman-teman, kisah Kiko dan Kuro mengajarkan kita bahwa kesombongan hanya akan membuat kita kesepian. Kerendahan hati dan ketulusan dalam membantu orang lain justru akan membawa kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sudah menonton kisah persahabatan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.